في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah semakin dekat dengan bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di bulan Sya'ban ini semakin menambah keberkahan dalam usia kita, keberkahan dalam kesehatan, keberkahan dalam harta, sehingga semakin dekat Ramadan semakin kita siap untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini merupakan tamu agung. Dia bukan sembarang tamu, tapi tamu agung, ya. Kalaulah tamu biasa saja, kita disunatkan untuk memuliakan, dan Allah mensyaratkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dengan memuliakan tamu, sehingga 3 hari kita muliakan tamu. Tak perlu kita tanya mau apa datang, tak perlu. Datang tamu kita servis, full servis. Sudah 3 hari baru kita tanya apa maksud engkau, apa tujuan engkau. Apatah lagi yang namanya Ramadan, ya. Maka ayo sama-sama kita persiapkan, ya, diri kita, fisik kita, dan semua yang kita miliki kita curahkan, kita fokuskan untuk mempersiapkan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pelajaran kita pada maghrib kali ini firman Allah surah Yunus ayat 24. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruha lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Allah mengumpamakan hidup di dunia ini seperti air hujan. Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur dengan sebab air tersebut. Ada di antaranya yang dimakan oleh manusia hasil-hasilnya. Ada di antaranya yang dimakan oleh hewan ternak hasil-hasilnya. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya
dan pemiliknya menyangka bahawa pastilah mereka menguasai memetik hasil yang bagus tadi, datanglah kepada mereka azab kami, ya, baik di waktu siang, di waktu pagi maupun di waktu malam. Lalu kami jadikan tanaman tadi seperti belum pernah ada, sudah disabit, dipotong-potong, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami buat orang-orang yang memiliki otak atau memiliki akal fikiran. Quran surah Yunus ayat 24. Jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Allah mengumpamakan dunia yang sedang kita lewati ini bagaikan air hujan. Selalu Allah mentamsilkan, banyak tamsilan-tamsilan yang selalu Allah pakai dalam Al-Quran, ya, termasuk juga tamsilan yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 24 ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah jadikan, Allah umpamakan hidup di dunia ini bagaikan air hujan? Tentu ada wajah persamaannya, ya, karena bukan sembarang persamaan, bukan sembarang perumpamaan. Maka coba kita tengok dalam tafsir, penjelasan para ulama, kok bisa dunia ini Allah umpamakan seperti air hujan atau air secara umum. Pertama Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air itu tidak ada ketenangan di dalamnya. Kalau air itu dangkal, maka apabila ditiup oleh angin, maka dia beriak-riak, tanda dangkal. Kalau air itu dalam, ditiup oleh angin, maka dia punya ombak atau bergelombang. Namun tak ada ketenangan pada air. Begitulah umpamanya kalau kita asyik dengan dunia ini. Tidak ada ketenangan dalam hidup kita, yang ada gelisah demi kegelisahan. Ya, Bapak Ibu, kalau asyik dengan dunia, pagi, siang dan malam dengan dunia, peras keringat, banting tulang, sampai dibanting-banting tulang, Pak. Ya, begitulah saking asyiknya dengan dunia, lupa dengan perintah Allah, lupa dengan kewajiban-kewajiban, lupa dengan hablum minallah, hablum minan nas, dibenturkannya pula dengan perintah-perintah Allah. Kenapa engkau tak solat? Sibuk Ustaz cari nafkah. Kalau dah begini jawaban kita, berarti kita ini asyik dengan dunia Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Gelisah. Pastilah akan menerpa kita. Tak ada ketenangan. Di dalam dunia tak ada ketenangan, ya, kecuali Allah, orang yang menjadikan dunia ini sebagai jalan menuju akhirat, sebagai cara dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada ketenangan. Apa sebab? Karena ketenangan itu tak bisa kita beli Bapak Ibu. Duit kita banyak, tapi bisakah kita membeli ketenangan? Tak bisa. Bisakah seorang ayah yang bertakwa, yang beriman, yang hafal Al-Quran, yang alim, yang saleh, maka dia wariskan ketenangan kepada anaknya? Tak bisa Bapak Ibu. Karena ketenangan itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu dengan semakin kita dekat-dekat dengan Allah, semakin kita ini mengingat Allah, banyak-banyak kita menyebut Allah, maka hadirlah ketenangan dalam hidup kita. Karena apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang menurunkan ketenangan itu kepada orang-orang yang beriman, ya, liyazdadu, agar semakin bertambah imannya dan bertambah lagi imannya. Apa sebab? Zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan dia banyak mengingat Allah, maka hati menjadi
tenang. Tapi kalau sebaliknya yang diingatnya itu adalah dunia, maka Bapak Ibu yang ada adalah gelisah, seperti tidak tenangnya air, baik dia dangkal ataupun dalam. Nah, ini wajah persamaan yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan surah Yunus ayat 24, ya, perumpamaan antara kehidupan dunia dengan air hujan ataupun air secara umum. Yang kedua Bapak Ibu, wajah persamaan yang kedua, kenapa kok bisa dunia ini disamakan seperti air hujan ataupun air secara umum? Yang kedua adalah apabila air itu ketahan. Air itu dia mengalir pada adatnya, tapi karena tidak ada salurannya, maka dia ketahan, dia berkumpul, ya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Manakala air itu tidak mengalir, apa yang terjadi? Air itu akan membusuk, atau setidaknya baunya busuk. Kalau air sudah membusuk, baunya busuk, maka pasti akan mendatangkan mudarat. Kalau sudah mendatangkan mudarat, maka pasti akan mendatangkan penyakit. Coba tengok longkang ataupun parit, ketika dia tersumbat, dia ketahan, maka air itu tak mengalir, maka ini adalah sumber penyakit Bapak Ibu. Begitu juga yang namanya dunia ini. Kalau kita tahan dunia ini, ya, tidak kita gunakan dunia ini, baik itu harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dan apa yang kita miliki, kalau tak kita pakai fi sabilillah, fi sabilid dakwah, fi sabilil ibadah, taqarrub ilallah, tapi untuk kita saja Bapak Ibu, maka inilah yang membuat, ya, dunia itu atau harta itu akan mendatangkan penyakit, akan mendatangkan mudarat. Harta mesti kita salurkan, karena di harta yang kita Allah titipkan kepada kita, Allah sedang titipkan kepada kita, bukan harta kita. Allah menitipkan harta fulan lewat kita. Makanya bahasa Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta yang ada pada kalian, di situ ada hak-hak orang yang meminta-minta, orang yang tak punya. Wal mahrum, orang yang tak punya apa-apa. Ya, nama lain daripada fuqara wal masakin, anak-anak yatim, orang yang tak punya apa-apa. Ya, orang yang punya kebutuhan tapi dia tidak punya apa-apa. Di situ Allah sedang menitipkan harta Bapak Ibu kepada kita. Lalu kita tahan, tak kita kasih kepada yang membutuhkan. Bagaikan air yang ketahan tadi, dia tidak mengalir, maka pasti akan mendatangkan mudarat. Bisa jadi mudarat yang selama ini menimpa kita karena kita banyak menahan harta, bukan kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya nama lain dari kata sedekah itu infak. Yusamma al-infaqu bil infaq, ya. Kenapa infak itu disebut dengan infak? Karena asal katanya adalah nafak. Ya, nafak itu dalam bahasa Arab artinya adalah terowongan. Kalau besar dia terowongan, kalau kecil namanya apa ya? Paralon. Bisa saluran air, bisa paralon. Makanya kalau kita pergi umrah ataupun haji, ya hajilah, karena biasanya hotel ataupun penginapan orang-orang haji itu agak jauh-jauh. Mesti nanti kita menuju tanah suci, kita nak ke Masjidil Haram, kita lewat namanya Nafaq Aziziyah. Ya, ada gunung yang dilobangi oleh pemerintah Arab Saudi sana, dijadikan jalan macam terowongan. Namanya apa? Nafaq Aziziyah, artinya adalah terowongan Aziziyah. Orang bisa lancar lewat ke sana Bapak Ibu karena terowongannya besar, tak tersumbat. Jadi kalau seandainya dia tersumbat, bahaya Bapak Ibu. Ya, kalau dia kecil paralon ataupun saluran air, kalau tersumbat bahaya.
Makanya kenapa dinamakan infak itu? Karena apabila lancar infaknya, maka jauhlah yang punya itu dari penyakit-penyakit. Jauhlah yang punya harta itu dari mara bahaya. Jauhlah yang punya itu dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya ada sebuah hadis, Rasulullah berkata dalam hadisnya, tadawu bis sadaqah, tadawu bil infak. Berobatlah kalian dengan sedekah, berobatlah kalian dengan infak. Dah puas berobat lewat medis Pak Dokter ya, dah puas berobat tak sembuh-sembuh Pak Ustaz, dah puas juga berobat lewat herbalis tak juga sembuh. Boleh kita ikhtiar lewat infak atau sedekah. Bisa jadi Bapak Ibu ketahan tadi, ada yang tersumbat, maka buanglah sumbatan tadi lewat sedekah ataupun infak. Jadi kenapa? Karena banyak orang yang salah persepsi dengan dunia ini. Dia tahan harta, dia tak bagi-bagi, maka itulah barangkali yang menimpa dia. Fal-iyazubillah, semoga kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu, kepemilikan harta yang seperti itu. Maka sungguh berbahagia, beruntunglah orang yang menjadikan pelajaran dari surah Yunus ayat 24 ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mengambil i'tibar. Kemudian persamaan yang ketiga, kenapa Allah mengumpamakan dunia ini seperti air hujan? Coba kita tengok Bapak Ibu, tabiat air itu, apalagi air hujan, dia tak lama. Begitu dia tumpah ke bumi ini, secepatnya pula dia menghilang, dihisap oleh bumi ataupun tanah. Pak Ustaz, tadi curah hujannya banyak Pak Ustaz, ya, sebanyak-banyak air yang turun, tapi secepat-cepat pula itu air hilang. Ternyata dia dihisap oleh tanah, ya. Jadi tak lama Bapak Ibu, sebentar saja hilang. Begitulah perumpamaan dunia ini. Jangan pernah kita tertipu dengan dunia ini, karena dia cuma sebentar saja Bapak Ibu. Betul tidak? Sebentar saja, tak lama fana, ya, sementara saja. Yang baka itu akhirat. Maka disuruh kita berlomba-lomba bukan mencari dunia, berlomba-lomba untuk akhirat. Walad darul akhiratu khairul laka minal ula, atau walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung akhirat jauh lebih mulia, lebih baik daripada dunia yang sedang kau miliki ini, yang sedang kau punya ini, yang sedang kau lewati ini. Ya, kenapa? Dunia fana, sementara akhirat baqa. Ya, dia kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Oleh karena itu jangan sampai ketipu. Jangan sampai kita mau ditipu oleh yang fana, lalu kita korbankan yang baqa. Ketipu oleh dunia ini, lalu kita korbankan yang akhirat. Merugi, bahkan celaka Bapak Ibu. Sebentar saja. Berapalah usia kita di dunia ini? Berapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Perbandingannya sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya kalau Bapak Ibu hidup 1000 tahun, tak usah bangga, berarti sehari di akhirat. Kejap Pak. Ada tak orang yang hidup 1000 tahun? Tak ada, kecuali Nabi Nuh kali ya. Karena umur-umur 1000 itu umur-umur jin itu. Jin itu ada yang 400 tahun, dalam riwayat ada yang 500 tahun. Ya. Maka kalau ada yang kesurupan, anak yang kesurupan tadi itu dia tahu sejarah Majapahit, bisa jadi.
Karena hidup yang ngomong tu jin itu, jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia hidup sejak lama dahulu. Kebetulan dia kesurupan masuk dalam tubuh. Ada, saya menemukan waktu di Jakarta tu, waktu saya dulu zaman saya ruqyah itu, dia tahu sejarah Indonesia ini, semua dia tahu. Mana apa semua dia tahu. Jadi kagetlah keluarganya, kan kok bisa tahu? Bisa, sebab yang bicara ini bukan dia, jin yang masuk ke dalam tubuh dia. Karena usia jin itu dalam riwayat, dalam kitab-kitab yang berbicara tentang jin itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, beda sama manusia. Kita ini dah 100 tahun tu dah hebat tuh. Ya, itu pun dah pikun-pikun. Ya, kalau 100 tahun berapa? Hanya beberapa jam saja akhirat. Paling 2,5 jam aja, Pak. Makanya jangan tertipu dengan 2,5 jam ini. Gara-gara 2,5 jam ini lalu kita H3S. Apa itu H3S? Halal, haram, hantam saja. Bahaya. Kita korbankan yang kekal gara-gara yang sementara ini, lalu kita buat hantam kromo semuanya. Ini Pak Ustaz, dah. Sedangkan yang haram aja susah, apalagi yang halal, kata dia. Begitu pula cara dia berprinsip dalam hidup ini. Tak ada. Jangan sampai H3S, halal haram hantam saja. Maka jangan pernah Bapak Ibu kita tertipu dengan dunia ini, korbankan yang abadi gara-gara yang sementara, korbankan akhirat gara-gara dunia ini. Na'udzubillah min zalik. Maka tadi perumpamannya, hujan curah luar biasa, begitu kena tanah ataupun bumi, cepat dia hilang. Maka begitu juga dengan kehidupan dunia ini, tak ada yang selama-lamanya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, wajah persamaan yang keempat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seperti air? Karena tabiat air ini dia berkurang karena dipakai, berkurang karena diminum, ataupun berkurang kalau kita biarkan dihisap oleh panas, naik ke atas dia menguap. Berkurang terus. Begitu juga dengan dunia, tak ada habis-habisnya. Ya, kurang terus kita ini. Tamaknya kita ini, karena kita ikut dunia ini terus, tamak kita ini, berharap bisa kita dapatkan semuanya. Begitu sudah kita dapatkan, jangan dikira stop, berhenti. Tidak Bapak Ibu, tetap kita akan kejar terus dunia ini. Kenapa? Bagaikan minum air laut. Terus dia minum habis, maka dia minum lagi, kehausan terus begitu. Tak ada habis-habisnya, tak ada henti-hentinya. Ya, itulah juga dunia. Oh, aku pengen kaya Pak Ustaz, pengen bisa memiliki emas sebanyak dua gunung emas. Begitu Bapak Ibu dapat 2 gunung emas, apakah kita puas? Tidak. Tetap kita akan kejar terus. Apalagi kalau sampai kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tak akan ada yang namanya ini Bapak Ibu. Makanya kita suruh menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Ya. Afala tashkurun? Kenapa kau tak menjadi pribadi yang bersyukur? Ya. Banyak-banyak kita bersyukur terhadap dunia ini. Tengok di bawah, tengok orang di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang membuat kita ini mesti berterima kasih. Nikmat yang kita dapatkan, alhamdulillah. Masih kita, tafadhal silahkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu apa yang menjadi ya target-target, tapi jangan sampai korbankan akhirat gara-gara dunia. Tidak, ada porsi-porsinya. Porsi yang Allah jelaskan surah Al-Qasas ayat 88. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Cari yang disuruh kita cari itu akhirat. Kejar akhirat. Tak ada kejar dunia, tak ada. Kejar akhirat. Tapi jangan lupa ada juga bahagian engkau untuk dunia ini. Jangan kita lupakan dunia. Tidak.
Ya, pasti juga kita ada kebutuhan dan segala macamnya, silahkan, tapi jangan sampai korbankan dengan yang namanya akhirat tadi, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi air ini berkurang terus, maka dunia juga begitu, ya. Maka mesti kita menjadi pribadi yang bersyukur, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, persamaan berikutnya, kalau air, kalau secukupnya bisa menghilangkan dahaga, mendatangkan manfaat. Tapi kalau sudah berlebih, ya, maka mendatangkan mudarat. Banjir, ya, datang mudarat. Dunia juga begitu. Kalau sudah berlebihan Bapak Ibu, apalagi bercampur pula yang halal dengan yang haram, itu tentu tidak ada maslahat. Al halalu bayyin, yang halal jelas ambil, pakai, makan. Wal haramu bayyin, yang haram juga jelas, ambil, pakai, gunakan, makan. Bawa ke rumah yang halal, sementara yang haram tinggalkan. Ya, bahkan yang syubhat pun juga kita tinggalkan. Tak tahu kita status hukumnya, tinggalkan. Karena takut nanti jangan-jangan kalau engkau pakai ternyata ini sesuatu yang diharamkan, tinggalkan, ya. Sebab kalau sudah banyak berlebih maka mendatangkan penyakit, ya. Apalagi harta itu, ya, balik lagi, air itu tak semuanya tahir, tidak semuanya suci, tidak semuanya tahur, suci mensucikan. Air itu yang paling tinggi tahur, suci mensucikan. Yang kedua derajatnya adalah tahir, dia suci. Tapi ada juga air musammas, air yang sedikit lalu kena cahaya matahari, makruh dipakai untuk bersuci. Ada yang mustakmal, tak boleh dipakai untuk bersuci. Ada yang lebih parah lagi, mutanajjas, yang bercampur dengan najis, jangan dipakai untuk bersuci. Jangankan untuk bersuci, dipakai pun untuk diri kita pun tak boleh Bapak Ibu, kena najis. Harta juga sama, ada yang halalan mubarakan fih, halalan tayyiban mubarakan fih, ambil, gunakan, bawa balik, kasih makan anak-anak kita. Tapi ada juga harta yang jangan kau pakai. Syubhat jangan kau pakai. Yang halal tadi pakai. Gunakan fi sabilillah, fi sabilid dakwah. Bahkan kalau kita pakai bisa membersihkan diri kita. Harta yang halal tadi, yang berkah tadi, bisa membersihkan harta. Kalau dia dipakai untuk zakat mal, membersihkan harta. Kalau dia dipakai untuk zakat fitrah, membersihkan diri kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta orang-orang kaya dari harta yang halal, berkah, tayyiban, yang baik, mubarakan fih. Maka dengan harta tadi bisa membersihkan dirinya dengan zakat fitrah atau dengan sedekah ataupun dengan infak, tapi juga bisa membersihkan hartanya dengan zakat mal tadi Bapak Ibu. Luar biasa. Sudah banyak cara Allah untuk membersihkan diri kita ini lewat zakat, lewat ini. Tetapi kadang-kadang kita tak peduli. Jadi Bapak Ibu, ini banyak perumpamaan yang sudah Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat 24. Para ulama memberikan penjelasan, tinggal lagi kita mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah, oleh Rasul, oleh para ulama. Hidup zaman sekarang ini sebetulnya mudah kita, ya. Bahkan dalam HP ini pun terkumpul kitab-kitab, tinggal kita baca Bapak Ibu. Kalau orang dulu dia tulis semua kan, belum tentu kita bisa baca, karena tulisan para ulama tak berbaris. Jangankan kita bisa berbahasa Arab, yang kita baca ini bahasa Arab yang gundul, tak bisa kita membaca. Tapi zaman sekarang, zaman now ini, sudahlah dia berbaris, ada pula terjemahannya, ada pula syarahnya ataupun tafsirnya kalau Al-Quran, kalau hadis syarah, ada lagi faedah-faedahnya. Tinggal kita dapat faedah lagi Bapak Ibu. Maka kita nak
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang sudah engkau dustakan lagi? Dah banyak Allah mudahkan. Tapi kadang-kadang mohon maaf, ketika kemudahan demi kemudahan Allah berikan, banyak kita yang lalai. Justru yang dulu-dulu yang susah-susah itulah ya, yang kadang-kadang membantu orang-orang soleh sebelum kita, para ulama kita belajar. Kadang-kadang kita ini dikasih hati nak jantung. Ya, dah mudah tapi tak mau juga. Dah. Jadi Bapak Ibu, semoga ini menjadi iktibar untuk kita semua. Amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Fadal. Ya. Punya penginapan. Kenapa? Penginapan yang masuk ini. Ya, kita berhukum kepada zahir. Zahirnya orang di sana menginap. Itu zahir. Yang kedua, kalau bisa ada aturan-aturan yang kita tetapkan. Misalnya Kalau di PIH itu, di penginapan apa itu, misal di PIH ya, atau penginapan yang syariah atau apa itu, kalau lawan jenis yang menginap berarti suami istri gitu kan. Berarti apa tanda dia? Dibawalah misalkan KTP-nya atau apanya gitu kan, jelaskan bahwa itu adalah suami istri. Dan kita tidak memfasilitasi setiap misalkan penginapan yang sudah tahu secara zahir oleh kita itu orang yang masuk dipakai untuk yang tak betul. Begitulah kira-kira Pak. Tapi kalau kita tahu juga lalu kita fasilitasi, takut kena kita. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Wallahu alam bisawab. Tapi tentu yang namanya hotel, hukum asalnya zahirnya untuk menginap, bukan hal-hal yang lain. Tapi kan tentu ada juga yang ngarah-ngarah ke sana ada. Tak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu tahulah. Ya. Itu dah tak betul lagi, tak akan berkah harta seperti itu. Silakan lain. Ada lagi? Ibu punya perahu? Oh, penumpang perahu maksudnya? Nah, terus dan kita tak perlu cari tahu Pak, bukan urusan kita, itu urusan orang. Kita bawa orang, engkau nak menyeberang, aku kasih tumpangan, engkau nak buat apa, itu urusan engkau. Kecuali secara zahir nampakkan, itu baru kita tak boleh, tak betul engkau ni. Tapi kalau umpamanya secara, tak bisa kita hukumi orang, tak bisa. Tapi kalau dia dah fauda, udah menampakkan mujhir kemaksiatan dia, itu jangan, aku tak mau. Tapi kalau baru indikasi tak bisa kita hukumi orang, tak bisa. Karena hukumi orang tu ada bukti, ada saksi. Itu dah urusan dia lah. Aku kan bukan membawa, tugas aku bawa penumpang aja. Urusan secara umum gitu ya. Kalau engkau ada berbuat tak bagus, berarti engkau lah langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Tapi kalau kita tahu itu profesi dia, jangan kita bawa dia. Aku tak mau kena laknat Allah. Dan jelas tahu nih, ada buktinya, ada saksi, dan kita tahu itu profesi dia, jangan dibawa. Carilah yang lain. Aku tak mau kena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau secara umum baru dengar isu-isu, jangan terpengaruh oleh isu-isu. Tak boleh. Kita hidup ini jelas. Dasarnya apa? Menghukumi orang apa saksinya, apa buktinya. Begitu. Bahkan dalam Islam itu 4 orang saksi baru kita bisa nak membawa perkara ini, mengatakan dia telah berzina. Mana saksi engkau? Ini fulan. Dia tengok betul-betul itu. Tapi macam mana nak tengok betul-betul 4 orang? Larilah orang ya. Jadi susah. Memang Islam dalam hal ini tak sembarangan. Maka tak bisa lewat video, tak bisa. Tak bisa lewat foto, tak bisa. Apalagi zaman sekarang ni foto, video bisa diedit. Halus sekali editannya. Maka tak bisa, tak pakai. Harus ada saksi yang bersaksi atas nama Allah. Kalau tidak, membalik azab itu kepada engkau yang bersaksi palsu. 1 orang yang melihat tak bisa, 2 orang yang melihat tak bisa, 4 orang. Kalau dia hamba sahaya, 8 orang. Kalau dia merdeka, 4 orang. Artinya apa? Memang diberikan kesulitan oleh Allah untuk bersaksi zina ini. Karena memang tak mudah kita menuduh orang untuk berzina. Na'udzubillah min dzalik. Cukup Bapak Ibu? Udah azan belum? Udah. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون